Astrologi. Di astrologi ini ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Bahkan sudah mulai terasa sekarang. Tema paling besar 2026 dari sisi astrologi itu adalah planet Neptune akan konjang dengan planet Saturn. Jadi inilah sebenarnya 2026 kalau dari astrologi, saatnya kita bangun dari tidur kita, saatnya kita mewujudkan apa yang kemarin tuh jadi impian kita. Nah sekarang kira-kira tokoh-tokoh pemimpin, Leader-leader iya, nasional, internasional, meledak-ledak. Masuk Aries juga kan ya, jadi meledak-meledak juga, kurang sabar ya, kurang bisa ngayom gitu ya, mau agresif, mau menang sendiri, kira-kira seperti apa, Mas Bro? Agak bahaya ya. Bahaya. Ini kan sudah terjadi. Nah, contohnya apa, Mas Bro? USA nyerang Venezuela. Venezuela. Itu salah satunya ya. Bahkan presidennya ditaplok gitu. Iya. Makanya ini baru mau mulai aja 2026 Januari itu sudah terjadi. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Oke, selamat sore Omek. Selamat sore juga Mas Bro. Salam kenal. Salam kenal juga. Kita udah kenalan tadi. Okay. Ini kita bicara terkait tahun 2026. Yes. Nah, ini kan di era yang tidak menentu, apalagi terkait yang namanya geopolitik. Oke. Kan? Nah, prediksi besar apa yang akan terjadi di tahun ini? Waduh, langsung berat inilah. Langsung aja. Banyak yang akan terjadi. Banyak banget dan sebagian kita sudah mulai rasakan. Oke. Kita mungkin tinjau satu persatu dulu. Pertama mungkin kita tinjau 2026. 2026 itu kalau dari numerologi, ini kan simple ya, 2 tambah 2 tambah 6 jadi 10, 10 jadi 1. Nah, itu adalah angka permulaan, angka awal. Permulaan, maka orang bilang ini adalah siklus awal dari siklus 9 tahun. Oke. Nah, 2026 ini siklus awal. So, awal apa gitu kan? Awal segalanya. Nah, awal segalanya artinya, kalau tahun lalu artinya terakhir kan? Iya. Nah, jadi artinya tahun yang lalu berakhir, tahun ini mulai. Artinya pasti ada perubahan. Oke. Nah, ini nanti dikonfirmasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Mau denger nggak? Boleh. Mau banget. Nah, kita mulai dari numerologi. Kita mulai dari astrologi dulu ya. Nah, Astrologi. di astrologi ini ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Bahkan sudah mulai terasa sekarang. Tema paling besar 2026 dari sisi astrologi itu adalah planet Neptune akan konjang dengan planet Saturn. Sorry, ini agak teknis bahasanya. Oke. Aku jelasin ya. Konjang itu duduk barengan. Dempetan. Ya, jadi pangku-pangkuan lah istilahnya. Nah, seharusnya orang pangku-pangkuan itu jadi gimana? Mesra. Energinya jadi satu gitu kan ya. Nah, jadi berbaur barengan. Sekarang tinggal yang bareng-barengan ini siapa dan sifatnya seperti apa gitu kan ya. Jadi Saturn itu sebuah energi yang structured, yang teguh, kokoh, melambangkan disiplin, melambangkan niat yang tidak cepat menyerah. Jadi ini adalah sebuah pembangunan kita ngomongnya. Nah, planet Neptune itu planet wisdom. Nah, juga ngomongnya itu idealisme. Juga ngomongnya itu adalah mimpi impian. Nah, saat mimpi ketemu sama kerja keras, seperti apa kira-kira? Gimana Mas Bro?
Nggak terima kerja kerasnya. Betul. Pengennya ngimpi aja ya, Mbak ya. Betul. Iya. Nah, tapi justru 2026 karena dia konjang, energinya bergabung. Sehingga yang tadinya tidur tadi dibangunin. Jadi inilah sebenarnya 2026 kalau dari astrologi, saatnya kita bangun dari tidur kita, saatnya kita mewujudkan apa yang kemarin tuh jadi impian kita. Nah, tadi sama numerologi kan sejalan ya, memulai sesuatu yang baru. Ini kebetulan banget. Nanti banyak banget ini kebetulan-kebetulannya. Nanti ada di Chinese Metaphysics, Pak Ce, dan ada nanti sampai Human Design. Ini kebetulan-kebetulannya bagus banget, dan ini kata orang 2026 ini memang sesuatu banget. Sesuatu banget. Nah, lanjut ya, Mas Bro ya. Monggo. Ada pertanyaan? Nah, Neptune konjang di Saturn. Artinya dia dempetan di Saturn. Ada hal lain uniknya ini. Ini sekali-sekalinya mereka masuk dempetan ini ke zodiak namanya Aries. Aries. Pernah tahu ya Mas Bro ya? Zodiak itu ada 12. Benar. Malah kadang orang bilang ada 13. Ada Ophiuchus yang zodiak baru ya ke-13. Cuman kita bahas di lain kesempatan. Nah, Neptune konjang Saturn ini terjadi di 0 degree, 0 derajat Aries. Nah, kita bahas satu-satu. Oke. Saturn, nah kita ngomong Neptune dulu deh. Neptune masuk ke Aries. Neptune ini tadi wise man, tokoh spiritual, ideal, dan semua, ya dan semacam itu. Masuk ke Aries. Aries itu hawanya seperti apa? Aries itu hawanya hawa panas, hawa perang, hawa agresif. Meledak-ledak gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya 2026 ini akan banyak tokoh-tokoh spiritual yang agresif ya, teman-teman ya. Jadi yang keluar, yang macam-macam ya, nah, satu lagi sebenarnya bukan hanya agresif, tapi yang selama ini dibully. Jadi Neptune itu adalah tokoh yang ya santai, ngalah, segala macam. Tapi sekarang ke Aries, artinya apa? Wah, dia berontak. Yang selama ini dibully, dia berontak. Bangun lah istilahnya. Bangun. Wah, dia nggak puas gitu. Nggak mau lagi aku dibully. Oke. Itu contoh-contoh yang apa yang akan terjadi pada saat Neptune masuk ke Aries. Bakal rame dong kok. Iya. Mungkin kalau Neptune di Aries akan ramainya di dunia spiritual. Dunia spiritual kita akan ramai sekali. Siap, ya, Aries ini seperti medan perang. Kita tunggu ya. Nah, medan perang ya. Mudah-mudahan nggak terjadi di kita ya, Mas Bro. Nah, lanjut ya, Mas Bro ya. Lanjut. Tadi Neptune masuk Aries. Kan Neptune-nya konjang kan? Dempetan bareng-bareng pangku-pangkuan. Artinya kalau Neptune-nya masuk ke Aries, maka Saturn-nya juga masuk Aries kan, gitu loh. Benar-benar. Nah, Saturn ini tokoh pemimpin, tokoh raja. Jadi kalau pemimpin raja di dunia kita saat ini, mungkin kita bisa umpamakan pimpinan institusi, pimpinan negara, dan yang lainnya. Jadi, kalau tadi tokoh spiritualnya yang meledak-ledak masuk ke Aries. Nah, sekarang kira-kira tokoh pemimpin, Leader-leader iya, nasional, internasional, meledak-ledak masuk Aries juga kan ya, masuk. Jadi meledak-meledak juga, kurang sabar ya, kurang bisa ngayom gitu ya, mau agresif, mau menang sendiri. Kira-kira seperti apa, Mas Bro? Agak bahaya ya. Bahaya. Ini kan sudah terjadi. Nah, contohnya apa, Mas Bro? USA nyerang Venezuela. Itu salah satunya ya. Bahkan presidennya dicaplok gitu. Iya. Makanya ini baru mau mulai aja 2026 Januari itu sudah terjadi. Padahal ini nanti berlangsung 1 sampai 2 tahun ke depan loh. Lama juga. Iya. Ngeri. Karena konjangnya di Aries akan terus-terusan. Nah, jadi kita ya siap-siap. Mulainya kapan? Mulainya itu sebenarnya di 20 Januari. Kalau Kokonya bilang siap-siap berarti sangat mungkin itu pecah ya? Kita doakan tidak, Mas Bro. Karena kalau iya,
Artinya orang-orang yang memegang kekuasaan tidak menggunakan pikiran Dingin. waras gitu ya, dingin. Mereka panas-panasan. Apa jadinya kalau pemimpin-pemimpin yang punya power panas-panasan? Itu kan? Itu yang kita mudah-mudahan kita akan berdoa bersama tidak terjadi seperti itu ramalannya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Karena ini semua kan prediksi ya, teman-teman. Oke. Nah, karena kita prediksi bahwa itu sesuatu yang agak negatif, agak jelek, maka kita bisa meredam harusnya. Minimal mengurangi efeknya. Itu sebenarnya pentingnya memahami metafisika. Oke. Jadi, daripada kita nggak tahu sama sekali kan, mendingan kita tahu. Benar-benar. Ya, kalau kita tahu hal baiknya, kita bisa riding the wave, gitu kan? Kita bisa ngikut nih, gitu kan? Nah, seperti nanti nih, kita mau ngomongin AI dan kripto ya, teman-teman ya, nanti sebentar lagi. Nah, kita mau riding the wave-nya seperti apa nih, gitu loh, Mas Bro ya. Siap. Nah, tapi kalau kita tahu sesuatu itu berbahaya, maka kita bisa waspada dan antisipasi. Minimal efeknya tidak mematikan kita. Itu, Mas Bro. Iya. Gimana Mas Bro? Ada pertanyaan dulu? Iya. Ini kan sifatnya yang sudah mulai panas nih. Yes. Ini kan nanti arahnya itu kan ke global dan ini sudah termasuk negara China dan Rusia sudah lirik-lirik karena mereka satu frame dengan Betul. Jepang tuh ikut-ikutan. Kira-kira negara superpower seperti Rusia, China itu bisa kita redam nggak, Bro? Itu mungkin harus membuat ramalan terpisah. Mungkin pokoknya Betul. ada sedikit prediksi lah. Insight-ku untuk pemimpin-pemimpinnya, kita harus benar-benar kalkulasi masing-masing orang. Nah, inilah bedanya saat kita meramal, dalam tanda petik nih ya, meramal kondisi global dengan kondisi personal kita. Oke. Nah, kita ambil contoh nih, misalnya saat kemarin pandemi. Kita semua mungkin kacau balau ya, gitu loh. Benar. Banyak orang lah, mayoritas kacau balau. Tapi ada yang tambah hoki kan? Ada yang tambah kaya saat itu kan, gitu loh. Ada. Jadi ramalan kondisi global belum tentu terjadi di setiap orang, gitu loh. Nah, pada saat kita mau tahu benar-benar seperti apa setiap orang, nah itu kita harus mengolah ya, menghitung data masing-masing orang itu. Aku contoh yang lain. Oke. Teman-teman kita yang pakai metafisika ini banyak orang-orang powerful ya. Misalnya salah satunya adalah teman kita yang kerjanya, tugasnya adalah seperti headhunter. Jadi ini ada institusi besar lah ya, konglomerasi besar yang tugasnya beli-beliin perusahaan-perusahaan lain yang lagi slow, yang lagi nggak sehat, segala macam. Lalu tugasnya ngapain? Dia ganti dong. Dia mau buat sehat kan? Dia ganti board of director-nya nih, ya kan? Ganti semua, gitu loh. Nah, pada saat dia mau ngambil board director yang baru nih untuk mengisi tempat-tempat yang lama, dia cek masing-masing calon ini, ya, bukan hanya capability-nya, bukan hanya Mas Bro jago di bidang apa gitu ya, pengalamannya sudah berapa puluh tahun gitu kan, biasanya kan kayak gitu ya. Tapi yang dicek apa? Dalam 2-3 tahun ke depan, hokinya, keberuntungan Mas Bro ini lagi naik apa lagi turun. Oh, ini baru nih. Iya. Unik ini. Ya kan? Biasanya orang ngecek itu tingkat kecerdasannya Betul. apa, terus sudah berapa lama dia Yes. kerja. Tapi ini unik ini, sesuatu yang baru ini. Betul. Karena apa? Benar juga kan? Sepinter apapun Mas Bro, sepengalaman apapun Mas Bro, sehebat apapun Mas Bro, kalau jalan hidup kita lagi berliku-liku, hokinya lagi nggak bagus lah ya, kayak gitu ya. Nah, ditempatkan menjadi direktur misalnya, maka engkau, hokimu yang lagi surut itu akan menarik semua perusahaan ini down. Oke. Iya kan? Karena dirimu yang pengambil keputusan utama.
Bener. Ya kan? Pasti engkau akan punya momen-momen keraguan untuk mengambilkan keputusan A, keputusan B, dan keputusan C. Ada aja salahnya gitu loh. Nah, Oke. itu yang kuncinya lagi mengapa metafisika itu sangat dibutuhkan. Gitu loh. Keren nih. Ya, Tapi ini metafisika Iya. tahun 2026 Betul. sampai 2 tahun ke depan mungkin ya. Yes, betul. Tapi untuk itu tentu saja aku butuh datamu. Aku hitung dirimu kan. Aku bukan cuma hitung global. Kalau aku hitung global, mungkin global baik-baik saja. Atau global malah turun. Tapi dirimu bisa melawan arus itu kan. Oke. Nah, itu yang aku cek. Gitu Mas Bro. Ini kan kita bicara tentang global. Yes. Prediksi Kokonya tentang negara tercinta kita yang sekarang sudah tidak baik-baik saja, banyak bencana karena si A si B itu, apa nih prediksi Kokonya? Sebenarnya mirip-mirip, akan ngikut di global, akan ngikut di prediksi global. Cuman jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Benar. Apa yang harus kita lakukan di kita? Jadi kita menganggap Indonesia ini jadi personal gitu kan? Ya kan? Jadi personal di tengah yang global yang banyak-banyak gitu kan? Gitu. Nah itu. Nanti mungkin aku lanjut ke sesi yang human design gitu ya. Nanti kita lihat apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan dari sisi personal kita masing-masing gitu loh. Mungkin aku lanjut dulu ke tanda-tanda astrologi berikutnya. Boleh nggak, Bro? Silakan. Lanjut aja. Tadi kan kita ngomong Saturn konjang Neptune. Itu baru satu dari banyak yang akan terjadi di 2026. Yang berikutnya adalah planet Uranus. Planet Uranus itu akan masuk ke Gemini. Lah, sebelumnya dari mana? Dari Taurus. Jadi urutannya tuh Aries, Taurus, Gemini gitu ya, Cancer, Leo dan sebagainya. Nah, jadi planet Uranus ini adalah planet yang melambangkan perubahan cepat, perubahan yang gesit, dan biasanya di zaman sekarang kita mengasosiasikan planet Uranus ini dengan dunia IT. Oke. Dunia digital ya. Karena apa? Dunia teknologi, karena ini perubahannya cepat banget kan. Sebentar ini, sebentar itu. Setiap 2-3 bulan pasti ada sesuatu yang baru banget ya, yang kita sampai apaan itu gitu kan. Dan kita dituntut, dipaksa untuk bisa tahu apa itu. Ngejar terus kan, gitu ya. Nah, so Uranus IT artinya dunia IT masuk ke Gemini. Nah, Gemini seperti apa gitu kan? Oke. Gemini ini bukan seperti Aries yang panasan. Gemini ini kreatif sebenarnya. Gemini ini juga komunikatif. Tapi hal yang sangat relevan untuk 2026 ke atas ini adalah Gemini ini ada analytical. Analytical apa artinya? Dia memproses data. Dia jago memproses data. Makanya kadang-kadang Gemini ini kadang-kadang suka dicap negatif. Sebentar A, sebentar B katanya, Mas Bro. Ya kan, pernah dengar nggak? Lebih pelin-pelan katanya. Berubah gitu. Ya, tapi itu nggak benar loh. Teman-teman ya, Gemini itu nggak pelin-pelan sebenarnya. Cuman memang Diklaim ya. otaknya berpikir keras. Gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Sibuk, dia mikirnya sibuk. Iya, sibuk itu kan ada yang Gemini. Otaknya sibuk terus ya, mikir sana sini. Hati-hati Gemini, jangan overthinking biasanya. Ya kan, jangan terlalu was-was dan segala macam, jadinya ya suka anxiety dan sebagainya. Nah, tapi gara-gara Uranus tadi masuk ke Gemini, artinya apa? IT teknologi akan masuk ke pemikiran, pengolahan, analisa data. Nah, kalau Mas Bro melihat keyword seperti ini, Mas Bro kepikirnya apa? Dunia apa nih yang lagi hit sekarang seperti ChatGPT, AI. Iya, mau ngomong ya? Ya, silakan. Dunia teknologi yang
mengolah data, yang membuat sesuatu itu berpikir gitu ya. Nah, Kecerdasan yang diciptakan oleh yes, manusia. betul sekali. Ngeri banget itu tuh. Iya, ngeri atau tidaknya second dulu ya. Kita bahas di tempat lain. Siap. Tapi kayak gitu. Jadi IT dimanfaatkan untuk dunia AI gitu ya, dan sebangsanya. Ya, ada cyborg, robotik dan Yeah. segala macam ya. Dan itu bukan hanya tahun ini sebenarnya, sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu kan, Benar, gitu loh ya. benar. Nah, tapi akan lebih gila lagi. Akan lebih gila lagi karena Uranus masuk ke Gemini ini di tahun ini, itu sekitar Februari kalau nggak salah. Itu akan bertahan 7 tahun atau 8 tahun ke depan. 7 sampai 8 tahun ke depan. 8 tahun ke depan. Nah, kita bahas sebelumnya. Dikit ya, aku tarik mundur dikit nih, Mas Bro. Uranus sebelum di Gemini, tahun-tahun lalu ini, 7-8 tahun yang lalu, ada di mana gitu kan? Ada di Taurus. Taurus. Taurus itu dinaungi dikuasai oleh penguasanya namanya planet Venus. Sebenarnya planet Venus ini dan otomatis Taurusnya itu adalah keberlimpahan, Oke. kekayaan. Apa yang digali dari tanah, gitu kan, yang membuat kekayaan kita berlimpah-limpah. Itu juga termasuk semua mineral, Hasil bumi lah. hasil bumi, Mineral dan kekayaan sebagainya. alam, timah, emas dan sebagainya ya. Jadi itu kadang diidentikan dengan uang. Kekayaan kan konotasinya uang gitu ya, uang. Jadi kalau Mas Bro diberi keyword IT, dunia IT yang urusannya uang, kira-kira Mas Bro kepikir apa? Kaya. Kayak Bisa ngapain aja. produk misalnya, Produk produknya apa? Tabungan. Uang apa? Uang apa Kripto. yang... Nah, betul. Itu kan. Uangnya nggak ada. Kalau uang di wallet kita nih, misalnya kita punya MBCA lah ya, atau apapun itu, kan uang kita ada kan sebenarnya. Fisiknya. Iya, fisik. Ditarik dari ATM kan bisa gitu kan. Benar. Itu pengganti angka doang kan ya. Bener. Kalau di kripto kan nggak ada ya. Bener-bener. Angka aja. Cuma angka kan. Bener angka. Hilang ya juga hilang, angka juga yang hilang ya. Tiba-tiba jadi nol gitu ya. Bener. Nah itu, jadi 7-8 tahun yang lalu, tren IT-nya adalah di kripto. Bener nggak? Bener. Nah ya, memang yang kemarin-kemarin lagi hit banget kan? Gitu loh. Semuanya lagi hit banget, semua orang berlomba-lomba untuk investasi Bener. di kripto. Nah, ini bukan menentang investasi kripto ya. Ini bukan adu argumen dengan investasi kripto. Tetapi secara astrologi memang sudah harus ditinggalkan. Karena Uranusnya udah move dari Taurus. Udah nggak di sana lagi. Dan terbukti banyak yang hancur kan ya. Sudah geser soalnya. Ya, Bitcoin kemarin sempat tinggi, sekarang hancur. Ya agak sempat naik dikit, tapi hancur lagi. Gitu-gitulah. Dan nggak bisa sampai yang top high-nya ya. Gitu. Nah, udah turun-turun di bawah lagi. Mas data gimana? Dan antara itu ada uangnya. Itu seperti benar-benar. Jadi itu bukan IT. Kita ngomongnya bukan IT. Mas dan tanah. Emas dan tanah. Tanah. Oh, emas. Iya. Oh, emas. Oke. Emas dan tanah. Iya. Emas dan tanah, emasnya oke. Tanahnya, gini, intinya kalau fisik yang ada barangnya, ada. Karena itu planetnya penguasanya beda, Mas. Betul, ya, beda, Mas. Oke. Kalau yang kita tadi ngomong Uranus, itu semua yang IT base. IT base yang berhubungan dengan uang. Berhubungan dengan aset. Nah, yang dalam tanda petik tidak ada fisiknya. Non fisik. Non fisik. Nah, itu IT. Oke. Jadi kalau benar-benar ada fisik, itu kita harus lihat planet yang lain. Oh. Gitu. Mungkin planet Venus, ya, planet yang lain. Planet Saturn termasuk. Nah, itu Mas. Jadi, astrologi ini bisa menjelaskan tren sebenarnya. Tren pergeseran bahwa dunia IT pun akan bergerak dari cryptocurrency dan sebagainya ke AI. Dan
baru 1-2 minggu lalu deh aku baca, memang para crypto miners ya yang punya komputer gede-gede yang Nvidia segala macam, GPU-nya Nvidia itu sekarang tidak mining kripto lagi. Karena apa? Sudah mulai seret ya, sudah mulai seret. Gara-gara pergeseran planet betul. itu tadi ya. Karena permintaannya mungkin sudah seret, transaksinya juga udah volumenya udah menurun. Jadi mereka kan nggak proses. Tambah banyak processing data, crypto minersnya kan tambah banyak kan, dapat miningnya kan, dapat tambangnya, menambang kriptonya. Tapi sekarang sudah geser. Mereka memanfaatkan komputer-komputer mereka ini, yang CPU-nya, GPU-nya tingkat tinggi ini untuk melayani AI. Jadi servernya AI models. Nah, AI modelnya macam-macam. Ada yang free, ada yang ini biasanya free itu kan, ya termasuk DeepSeek segala macam itu. Mereka install di server mereka. Mereka membuat jasa cloud untuk AI, cloud AI. Jadi kita bisa login, kita bayar bulanan kayak gitu-gitu kan. Nah, itu sekarang trennya seperti itu, Mas seperti Bro. itu. Ya. Betul, gitu Mas Bro. Karena sesuai kebutuhan tahun ini juga kan. Ya, dan itu akan valid ke 7-8 tahun ke depan. Lama juga ya. Iya, betul. Karena tren kripto itu beneran dari tahun 2018, 2019 ya, baru naik kan. Nah, itu kan 7-8 tahun yang lalu. Dari sekarang nih, 2026 atau 2025. Kita kurangin 7-8 tahun, 2018. Benar-benar. 2017 ya, mau ke sini. Nah, gitu. Oke. Jadi, inilah hal-hal yang percaya atau tidak, ya, percaya atau tidak, Believe it or not. ya believe it or not, kita bisa prediksi ya, saksikan dari pergerakan benda-benda di angkasa sana. Ternyata Pengaruh juga ya. mempengaruhi kehidupan kita. Oh, keren. Gitu Mas. Mau satu lagi ya, satu tambahan ya, yang astrologi ya. Astrologi belum. Nah, Jupiter akan masuk di Leo sekitar bulan Mei atau Juni kalau nggak salah ya. Teman-teman boleh cari Google aja. Jupiter akan masuk ke Leo. Maka sebenarnya nih, channel Ngaji Roso ya, ini bagus banget ini sebenarnya, akan meledak ini. Ini tahun kerennya, paling kerennya untuk content creator. Jupiter masuk di Leo. Jupiter itu planet hoki. Planet hoki, planet yang terbesar di tata surya kita. Benar. Jadi itu artinya ekspansi. Kita sering ngomongnya itu tentang hoki. Nah, Leo ini, zodiak Leo ini seperti apa karakternya? Leo itu pemurah hati sebenarnya, suka berbagi. Nah, dan dia juga adalah raja kan, raja hutan. Jadi dia adalah figur otoriti juga. Benar. Dan Leo ini penguasanya adalah matahari. Maka matahari itu apa sifatnya, Mas? Matahari itu dia selalu memberi, tak harap kembali. Seperti lagu anak-anak. Iya, betul. Sekarang Betul, jarang betul. dinyanyikan. Betul. Iya tuh sudah nggak dinyanyikan. Nah, seorang yang bersifat Leo paling nggak senang kondisi seperti apa? Seperti apa? Paling nggak seneng kalau ini kan seperti matahari ya, kita Menyinari semua. Dia paling sebel kalau ada awan. Wah. Ada awan yang menutupi sinarnya. Oh gitu. Ya kan? Jadi sinarnya nggak Halang. sampai ke bumi, gitu loh. Nggak Terhalang. sampai ke manusia-manusia yang mengagumi cahayanya di bawah, gitu kan. Benar. Nah, itu. Jadi di samping plusnya adalah di tahun 2026 ini dan seterusnya itu Jupiter masuk Leo, yaitu kita akan makin hoki kalau kita banyak tampil intinya. Nah, kita seperti ini nih misalnya di YouTube, di medsos, di mana-mana. Nah, makin banyak kita menampilkan diri, hokinya makin banyak. Oke. Nah, Leo tadi juga kan bagian yang murah hati, suka berbagi, suka sharing. Kita kan sedang sharing ya, Mas Bro ya. Kita sedang sharing pengetahuan, sharing pengalaman ya, sharing macam-macam di sini kan gitu loh. Ini memang tahun kebangkitannya semua. Cuma tadi
ada negatifnya juga dikit. Apa itu kira-kira? Yang tadi, dia paling benci kalau ada awan. Oke. Nah, dia ini hati-hati sebenarnya. Akan muncul banyak NPD. Ya, jadi yang tidak suka kalau cahayanya tertutupi, entah itu oleh awan, entah itu oleh matahari yang lain, ya segala macam. Nah, ini hati-hati. Itu relevansinya seperti itu, Mas Bro. Berarti ini buat teman-teman yang punya talent atau apa, Yes. jangan sungkan ya. Betul. Jangan ragu-ragu lagi. Ah. Dan sejalan dengan tadi numerologi. Kita angka 1 kan, 2026. Ayo mulai. Ayo mulai. Kapan lagi? Kapan lagi? Karena ini momen ya. Ini tahun terbaik untuk mulai sesuatu yang baru. Oke teman-teman, jadi ini tahun terbaik untuk kita memulai sesuatu. Jadi teman-teman punya talent apapun, sikat. Yes. Coba dulu. Nggak ada ininya kan, nggak ada ruginya kan, Nggak ada gitu loh. ruginya gitu loh. Toh nggak mati juga kan. Gitu. Nggak melanggar hukum. Ya, jangan mencoba yang mematikan tentu saja gitu. Coba aja gitu loh. Oke, Toh nggak keren, mematikan. Keren. Oke.